Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam pembelajaran IPS. Mulai hari ini kita sudah memasuki tema kedua atau tema B. Di tema kedua ini kita akan fokus mempelajari mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang akan kita pelajari, yang pertama nanti kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga persebarannya. Baiklah, langsung saja tanpa menunggu lama, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. IPS tema B, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3 dan 4. Pada pagi hari ini, kita akan belajar IPS yang berfokus mengenai sumber energi. Hal yang pertama kita pelajari adalah pengertian sumber daya alam. Kemudian kita juga akan belajar hingga bisa menjelaskan jenis sumber daya alam itu ada apa saja. Lalu kita juga akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut bisa digunakan apa saja di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Tentu saja kegiatan ekonomi tersebut berhubungan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan. Kalian bisa buka halaman 19 terlebih dahulu, buku tema B. Sudah? Mengenai sumber daya alam, kalian bisa perhatikan dua gambar yang muncul di layar. Ada gambar gunung, awan, kemudian ada gambar lautan, kedalaman laut, ada ikan-ikan. Indonesia sangat kaya akan kekayaan alam tersebut. Semua yang ada di gambar tersebut termasuk kekayaan alam atau juga bisa disebut sumber daya alam. Lebih tepatnya lagi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Muncul secara alami berarti tentu saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran agar bisa mengolah semua sumber daya alam, yang ada di bumi, sehingga bisa dimanfaatkan dengan bijak. Nah, ringkasnya begini, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Apa ulangi lagi? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau perhatikan ada gambar matahari, berlian, jagung, sapi, ayam. Semua tersebut disediakan oleh alam. Berdasarkan ketersediaan, sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian berdasarkan jenis, ada 2 jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Hayati berarti makhluk hidup. Apa ya contohnya makhluk hidup? Ya, sapi, jagung, tumbuhan padi, ikan, semua yang bisa bernafas atau makhluk hidup tersebut disebut sumber daya alam hayati. Kemudian non-hayati adalah kebalikannya, benda yang tak hidup. Contohnya, sinar matahari juga merupakan sumber daya alam, tetapi karena bukan makhluk hidup disebut jenis non-hayati. Sumber daya alam lainnya contohnya minyak bumi, batu bara, emas. Semua itu tidak hidup tetapi bisa dimanfaatkan oleh manusia, termasuk sumber daya alam. Karena itu termasuk jenis sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena akan selalu ada, selalu tersedia, dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya,
cahaya matahari, angin, dan air. Cahaya matahari sampai kapanpun dimanfaatkan untuk berjemur, menjemur pakaian, menjemur garam, tetap tidak akan pernah habis. Kecuali kalau sudah malam, sinar mataharinya tidak ada, ataupun nanti sudah kiamat, mataharinya meledak dan tidak ada matahari lagi. Nah, karena yang selalu tersedia, maka disebut sumber daya alam kekal, tidak dapat habis. Loh Pak, air kan ada di beberapa tempat yang kekeringan. Nah, air termasuk sumber daya alam kekal, karena meskipun di suatu daerah tersebut tidak ada air, di tempat yang lain pasti ada air. Karena bumi sendiri 2/3 bagiannya merupakan air. Air sangat banyak, hanya saja persebarannya yang tidak merata. Karena adanya siklus air juga yang menguap menjadi awan, hujan, kembali ke tanah, kembali ke laut, menguap lagi, terus menerus menjadikan air termasuk sumber daya alam yang kekal atau tidak dapat habis. Angin juga sama, bisakah angin habis? Dan bisa habis. Kalau tidak ada angin, tidak ada udara, tidak ada oksigen, manusia, hewan, tumbuhan semuanya tidak bisa hidup. Karena angin adalah udara yang bergerak. Berikutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Sumber daya alam ini dapat terus-menerus dimanfaatkan. Contohnya, sumber daya alam ini adalah tumbuhan dan hewan. Hewan bisa habis, bisa punah. Tumbuhan bisa habis, bisa punah. Meskipun sangat banyak, tetapi tetap bisa habis. Pak, ikan di lautan kan banyak. Ya, ikan di lautan banyak, tetapi jika terus-menerus ditangkap dan tidak dibudidayakan, maka kelamaan bisa habis. Hewan ternak juga sama. Kalau semuanya dipotong tanpa dipelihara, apakah tetap akan ada? Tentu saja tidak. Akan habis karena dikonsumsi manusia. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui berarti dapat ditumbuhkan kembali, dapat diternakkan kembali. Contohnya tadi, sapi, ayam, kambing, kerbau, kemudian tumbuhan, padi, jagung, pohon, lain-lain. Nah, semua sumber daya alam yang termasuk hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kecuali jika sudah punah, tidak bisa diperbarui lagi. Yang terakhir, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Tidak bisa beranak, tidak bisa tumbuh. Nah, sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, barang tambang. Contohnya barang tambang itu apa? Emas, perak, perunggu, tembaga, berlian, lain-lain itu semuanya adalah barang tambang. Barang tambang adalah barang yang dihasilkan dengan cara ditambang. Apakah batu bara bisa beranak, bisa tumbuh di tanah? Tidak. Karena tidak bisa tumbuh, tidak bisa beranak, tidak bisa diperbanyak, maka termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi tadi, kalau dibor terus-terusan, ditambang terus-terusan, bensinnya dipakai untuk mobil, untuk motor, pesawat, truk, lain-lain, lama-kelamaan akan cepat habis karena tidak bisa dikembangbiakkan atau ditumbuhkan kembali. Nah, Bapak ulangi lagi, intinya kalau sumber daya alam yang kekal artinya tidak mungkin bisa habis. Apapun yang terjadi, seberapa banyak dimanfaatkan, tidak akan habis, makanya disebut kekal. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, berarti bisa ditumbuhkan lagi, bisa dikembangbiakkan lagi, bisa beranak. Nah, yang terakhir, yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berarti tidak bisa dikembangbiakkan, tidak bisa diperanakkan,
dan juga akan habis jika terus-menerus dipakai. Cara menjaganya tentu saja cuma bisa berhemat. Manfaat sumber daya alam darat dan laut. Nah, bumi terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Dan sumber daya alam tersebar di daratan dan di lautan. Tidak hanya di daratan, peternak atau tumbuhan di lautan juga ada banyak sumber daya alam. Nah, perhatikan, hutan. Di dalam hutan ada banyak hewan, ada banyak tumbuhan. Semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Karena bisa dimanfaatkan manusia, maka disebut sumber daya alam. Kayu dimanfaatkan untuk apa? Menjadi meja, kursi, lemari. Nah, kayu-kayu tersebut berasal dari pohon, dan pohon berasal dari hutan. Padi untuk diolah menjadi nasi, di mana beras dimasak kemudian menjadi nasi dan menjadi makanan kita. Ada ayam. Nah, berikutnya sumber daya alam yang ada di laut. Ada ikan, rumput laut, kerang yang menghasilkan mutiara, dan juga, nah, ini adalah gambar kilang minyak. Kilang minyak berada biasanya di lepas pantai atau di laut. Kilang minyak ini mengebor melewati lautan terus sampai ke dalam perut bumi untuk menggali minyak bumi. Minyak bumi diolah dan dijadikan bahan bakar macam-macam. Contohnya bensin, solar, aftur, aspal, dan lain-lain. Nah, Bapak ulangi lagi. Manfaat sumber daya alam yang ada di darat dan di laut. Contohnya, pepohonan yang berasal dari hutan. Pepohonan tersebut ditebang, kayunya diolah menjadi meja kursi, menjadi papan tulis, menjadi kasur, dan lain-lain. Kemudian ayam yang diternakkan, kemudian lahan pertanian, itu semua ada di darat dan bisa dimanfaatkan manusia. Karena bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka disebut sumber daya alam. Dan yang ada di laut, contohnya ikan untuk dimakan, rumput laut juga bisa untuk dimakan, diolah. Kemudian ada kerang untuk perhiasan, minyak bumi untuk bahan bakar. Nah, sekarang mengenai kegiatan ekonomi di pedesaan dan perkotaan. Kalian bisa buka halaman 35. Apakah kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi mencakup 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Bapak ulangi lagi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup. Nah, karena manusia butuh makan, beli di toko, untuk beli kita membutuhkan uang. Nah, kegiatan untuk bisa membeli makanan, untuk bisa bertahan hidup, membeli alat mandi, membeli rumah, kendaraan, untuk itu semua kan digunakan untuk bertahan hidup. Nah, kegiatan itu semua untuk mendapatkan itu semua disebut kegiatan ekonomi. Sekarang untuk penjelasannya, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menambahkan nilai guna benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tadi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, seorang ibu-ibu memasak, membuat tahu isi, membuat otot untuk dijual. Nah, proses membuatnya untuk dijual itu disebut produksi karena menciptakan. Kemudian, tukang kayu mengubah kayu yang biasa gelondongan menjadi kursi. Dia tidak menciptakan, tapi menambah nilai. Nilai dari apa? Nilai dari kayu. Kalau kayu balokan biasa, nilainya murah. Tetapi kalau sudah berubah menjadi kursi atau meja atau lemari, maka nilainya akan bertambah dan menjadi lebih mahal. Nah, kegiatan dari tukang kayu yang mengubah kayu tadi menjadi
perabotan adalah produksi karena menambah nilai guna suatu benda. Bendanya di sini adalah kayu. Kalau tadi ibu-ibu yang memasak untuk dijual adalah menciptakan, maka itu disebut juga produksi. Menciptakan tahu isi, ote-ote, gorengan untuk dijual. Berikutnya, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Jadi setelah kuenya jadi, gorengannya jadi, diantarkan ke pasar, diantarkan ke toko, itu disebut kegiatan distribusi. Ketika tukang kayu selesai membuat kursi, membuat lemari, membuat meja, kemudian dinaikkan truk atau mobil untuk dikirim ke toko, itu adalah proses distribusi. Nah, distribusi intinya adalah mengantar atau menyalurkan barang hasil produksi. Jadi barang-barang yang diproduksi tadi diantarkan. Itu disebut distribusi. Yang terakhir, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Mengkonsumsi bukan hanya makan saja. Memakai juga disebut konsumsi. Tadi, ibu-ibu sudah memasak kue atau gorengan. Itu disebut produksi. Kuenya diantarkan ke toko, itu disebut distribusi. Setelah sampai di toko, kita beli kemudian kita makan. Nah, kita yang makan disebut kegiatan konsumsi. Kalau kursi tadi, kayu diubah menjadi kursi oleh tukang kayu, itu adalah produksi. Kemudian setelah menjadi kursi atau meja, disalurkan ke toko, diantarkan ke toko, diantarkan ke pasar, itu disebut kegiatan distribusi. Setelah sampai di pasar, setelah sampai di toko, kita beli untuk mengisi rumah kita. Kita membeli untuk kita gunakan, itu disebut konsumsi. Apakah kita makan kursi? Tentu saja tidak. Kita menggunakan kursi, bukan makan, tapi tetap termasuk konsumsi, karena kursinya dipakai untuk duduk. Nah, masyarakat pedesaan dan perkotaan tentu saja kegiatan ekonominya berbeda. Di desa, biasanya ada di desanya di pantai, di gunung, terpencil ya. Masyarakatnya hidup di daerah pedalaman, pegunungan, dan pantai, itu biasanya pedesaan. Karena tinggalnya di sana, kegiatan ekonominya juga menyesuaikan. Kalau di pantai, biasanya kegiatan ekonominya apa? Menangkap ikan, menjual ikan, mengolah garam, kerajinan kerang, lain-lain. Itu kegiatan ekonominya kalau di desa. Kalau di desanya ada di gunung, perkebunan, kebun teh, kebun apel, kemudian pertanian, itu kegiatan ekonominya. Kemudian masyarakat perkotaan. Kalau di kota, apakah ada laut? Apakah ada gunung? Ada kebun? Tidak ada. Oleh karena itu, masyarakat di perkotaan tidak ada ya kegiatan ekonominya menjadi petani, menjadi pelaut, tidak ada. Tetapi mereka cenderung melakukan kegiatan di bidang usaha, antara lain dagang atau industri. Dagang hasil dari pedesaan tadi, atau industri membuat pabrik-pabrik, menciptakan pakaian. Semua barangnya berasal dari pedesaan yang dikirim ke kota, kemudian dari kota diolah lagi. Contohnya lain lagi, masyarakat di perkotaan ada menjadi guru, menjadi dokter, karyawan, pabrik, dan lain-lain. Nah, sekian pembelajaran IPS hari ini mengenai sumber daya alam. Untuk tugasnya ada 2. Yang pertama, isi tabel di halaman 36. Kalian cukup tuliskan 3 saja. Contoh kegiatan produksi, contoh kegiatan distribusi, dan contoh kegiatan konsumsi. Yang tadi Bapak sudah berikan contoh, kalian bisa tulis lagi, kemudian kalian bisa tambahkan yang lain contoh yang ada di lingkungan sekitar. Pasti ada banyak contohnya, gampang. Tugas yang kedua, kerjakan evaluasi 1 halaman 46 yang IPS saja, nomor 19 sampai 24. Hasilnya difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat belajar dan tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.